Penemuan terbaru dari jaringan teleskop LOFAR mengguncang dunia kosmologi. Tata surya ternyata bergerak 3,67 kali lebih cepat dari perkiraan standar selama ini. Temuan ini telah melewati batas kepercayaan 5 sigma, standar emas dalam fisika. Apa artinya? Apakah model kosmologi kita salah? Apakah distribusi galaksi radio di alam semesta tidak seragam? Dan apa dampaknya bagi bumi? Yuk kita bahas semuanya dengan gaya santai tapi penuh insight, sambil seruput kopi hitammu dan nyalakan sigaret kretek khas Nusantara. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Gue jamin, setelah denger ini, cara lo ngelihat langit malam bakal berubah total. Bayangin, semua model kosmologi yang kita anggap paling akurat selama ini bisa jadi salah besar. Dan penyebabnya karena ternyata tata surya kita yang setiap hari kita pikir cuma ngider santai di galaksi bergerak 3,67 kali lebih cepat dari yang para ilmuwan prediksi. Iya, bukan 10% lebih cepat, bukan juga 20%, tapi lebih dari 3,5 kali lipat. Dan ini bukan sekadar asumsi atau spekulasi ya. Data ini lolos ambang 5 sigma, batas sakral dalam fisika yang artinya kemungkinan salahnya cuma sekitar 1 berbanding 3,5 juta. Ini temuan yang bikin para ahli kosmologi bangun pagi dengan keringat dingin. Oke, sebelum kita lanjut jauh, pertanyaannya awalnya adalah kenapa kita baru tahu sekarang? Kan tata surya dipelajari dari dulu. Nah, disinilah masuk pemain utamanya, LOFAR. Jaringan teleskop radio raksasa di Eropa yang bekerja di frekuensi rendah, yang artinya dia bisa nembus gas dan debu antar bintang yang biasanya ngehalangin pengamatan optik. Kalau teleskop optik itu kayak mata manusia, LOFAR itu kayak ronsen. Dan karena LOFAR bisa menangkap galaksi radio dari berbagai arah, kita akhirnya bisa ngukur arah pergerakan tata surya relatif ke alam semesta dalam skala jauh lebih besar. Masalahnya, hasilnya bikin kening berkerut. Kalau selama ini kita percaya tata surya bergerak sekitar 370 km per detik terhadap radiasi latar microwave kosmik atau CMB, LOFAR bilang, "Bro, kayaknya nggak segitu deh. Kayaknya lu lagi ngebut deh." Dari pengamatan galaksi radio, mereka ngukur kecepatan dipol anisotropi, arah mana alam semesta terlihat lebih padat. Dan dari situlah angka 3,67 kali muncul. Untuk memastikan ini bukan ilusi, LOFAR digabung sama 2 observasi radio lain. Hasil akhirnya 5 sigma. Udah masuk kategori, ini bukan suatu kebetulan. Nah, ini yang bikin semuanya makin menarik dan agak bikin takut juga sih. Temuan ini cuma bisa dijelasin lewat 2 kemungkinan besar, dan dua-duanya sama-sama problematik. Kemungkinan pertama, model kita tentang pergerakan tata surya selama ini salah kaprah. Artinya, kita bisa saja salah ngitung arah, pola, atau kecepatan kita dalam lingkup supercluster galaksi. Kalau ini benar, berarti sebagian teori yang berdiri di atas asumsi kecepatan tata surya, mulai dari peta gravitasi lokal, model distribusi energi gelap, sampai prediksi masa depan galaksi, perlu direvisi. Revisi kecil? Enggak juga. Ini revisi yang bisa ngerombak textbook kosmologi. Kemungkinan kedua, dan ini yang lebih gila lagi,
Distribusi galaksi radio di alam semesta sebenarnya nggak seragam. Ini serius loh. Model Big Bang standar, Lambda CDM, berdasarkan asumsi bahwa alam semesta homogen dalam skala besar. Artinya, kalau kamu zoom out jauh banget, semuanya rata. Mirip kayak adonan kue. Kismis-kismisnya tersebar merata. Tapi kalau LOFAR benar, berarti kismis galaksi itu nggak merata. Ada daerah tertentu yang lebih padat atau lebih kosong dari yang kita kira. Dan kalau itu terjadi, seluruh pondasi kosmologi modern retak. Ini kayak menemukan retakan kecil di tiang rumah. Masalahnya, itu tiang yang nahan seluruh bangunan. Sekarang kamu pasti nanya, kalau tata surya kita ternyata ngebut 3,6 kali lipat, apakah itu bahaya buat bumi? Jawabannya, enggak secara langsung. Bumi enggak tiba-tiba mental keluar tata surya atau ketarik lubang hitam raksasa. Kecepatan ini bukan soal planet bumi melaju kayak mobil balap. Ini soal kecepatan tata surya relatif terhadap struktur besar alam semesta. Tapi efek tidak langsung bukan berarti enggak ada dampak sama sekali ya. Dengar dulu bagian ini. Dampak pertama, peta gravitasi lokal mungkin harus dihitung ulang. Selama ini, kita bikin model distribusi massa di sekitar galaksi menggunakan asumsi kecepatan yang salah. Kalau kecepatannya beda jauh, interpretasi medan gravitasi juga berubah. Ini bisa ngaruh ke prediksi jangka panjang, seperti arah orbit tata surya dalam beberapa juta tahun. Interaksi galaksi ketika Milky Way bertemu Andromeda, sampai potensi turbulensi gravitasi kecil yang dulu kita anggap perhitungan error. Dampak kedua, model energi gelap ikut goyah. Energi gelap dihitung dari arah mana alam semesta mengembang lebih cepat. Kalau tata surya bergerak lebih cepat dari dugaan, data arah mengembang yang selama ini dipakai bisa saja bias. Kalau ini benar, angka percepatan alam semesta yang kita pelajari di sekolah harus direvisi ulang dari nol. Dampak ketiga, dan ini paling menarik buat kehidupan di bumi. Kecepatan relatif ini bisa mengubah interpretasi radiasi kosmik tinggi energi yang sampai ke atmosfer. Kalau arah gerak kita beda, tingkat paparan kosmik juga bisa beda. Memang efeknya kecil dalam jangka pendek, tapi dalam jutaan tahun, radiasi kosmik bisa mempengaruhi hal-hal ini, seperti mutasi biologis, stabilitas atmosfer, dan bahkan pola evolusi. Jadi, walaupun bukan ancaman kiamat, ini tetap insight penting buat memahami bagaimana bumi berkembang di tengah kosmos yang dinamis. Temuan LOFAR ini belum meruntuhkan model kosmologi, tapi sudah cukup buat menggoyang kursinya. Para ilmuwan sekarang lagi balapan untuk mencari apakah LOFAR yang benar atau model kosmologi yang salah, atau ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum kita pahami sama sekali. Yang jelas satu hal, alam semesta masih jauh lebih aneh daripada yang kita kira. Dan kita, manusia, cuma penumpang kecil yang baru ngerti arah angin. Sugeng rawuh zaman enggal, rahayu sagung dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.